Bab 15, Kisah Masa Lalu. Ucapan Arhan semalam benar adanya. Pagi-pagi buta gini lelaki itu sudah sibuk bolak-balik keluar dan masuk ke dalam kamarnya lalu ke kamar sebelah. Kamar yang akan menjadi pelarian Arhan saat drama pisah ranjang ini dilakukan. Raya kini bagaikan patung yang tidak dianggap oleh Arhan. Dia hanya duduk di sofa memperhatikan Arhan yang memindahkan semua barang-barangnya. Ini gila. Bagaimana Raya bisa mengalami kejadian di drama-drama yang dia tonton? Raya sudah membujuk Arhan untuk tidak melakukan aksi pisah ranjang ini, namun seperti dugaannya kemarahan Arhan kali ini tidaklah main-main. Raut wajah datarnya Arhan membuat Raya ingin sekali mengacak-acaknya. Sungguh, Arhan tidaklah pantas memasang wajah seperti itu, wajah yang terlanjur manis mana bisa berlaku seram seperti aktor dalam perannya sebagai mafia. Dering ponsel Raya mengalihkan perhatiannya. Gadis itu langsung mengangkatnya dan menjauh dari Arhan agar lelaki itu tak dapat mendengarnya. Arhan yang melihat kepergian Raya dari pintu kamar sebelah hanya bisa mengerutkan keningnya. Pertanyaan-pertanyaan pun masuk menyerang pikirannya. Arhan sebenarnya bingung apa yang sebenarnya Raya inginkan dari pernikahan ini, apa yang gadis itu mau. Diceraikan tidak mau, diajak tidur bersama tidak mau. Heran. Maunya apa? Dikira pernikahan main-main kali ya? Sudahlah, Arhan tidak mau ambil pusing, lebih baik dia mandi bersiap untuk bekerja. Sedangkan Raya berdiri sambil menerima telepon. Raut kekhawatiran ketara sekali di wajahnya. Entah pembicara apa hingga membuatnya seperti itu, yang jelas Raya langsung naik ke atas lagi mengambil tas dan kunci mobilnya. Tanpa pamitan Raya pergi begitu saja. Lagi-lagi Arhan hanya bisa menatap dari jendela kamarnya saat mobil berwarna putih itu keluar dari rumahnya. Kemana Raya akan pergi? Kenapa terlihat terburu-buru? Bahkan tanpa pamitan padanya, apa kini dirinya benar-benar sudah tidak dianggap sebagai suami? Helaan nafasnya terasa berat sekali mengingat kini pernikahannya berjalan tidak tahu arah. Raya menatap kantor polisi atau sejenisnya. Raya pun diizinkan masuk ke dalam. Raya menghampiri penjaga yang hari ini bertugas untuk memanggil seseorang yang akan dia jenguk. Selamat pagi, saya ingin bertemu dengan saudara Rimba Danuarta. Bisa? Bisa? Silakan tunggu di ruangan tunggu, kami akan mengantarkan beliau pada Anda. Terima kasih. Raya pun berjalan masuk ke dalam ruangan tunggu. Ia melihat ruangannya begitu sepi dan sunyi. Sudah berkali-kali masuk ke sini, tapi Raya merasa selalu takut jika berada di sini. Tak butuh waktu lama penjaga lapas itu pun mengantarkan seorang yang dia maksud. Dengan tangan yang diborgol lelaki itu duduk di hadapan Raya. Waktu ada hanya 20 menit. Ucapnya sebelum pergi meninggalkan Raya berdua. Rimba, apa yang terjadi pada wajah kamu? Kak, kenapa lembam gini? Tanya Raya menyentuh wajahnya dengan hati-hati. Lelaki itu hanya tersenyum. Tangan yang diborgol membuatnya susah bergerak aktif. Kamu datang sayang? Kemana aja? Aku kangen banget sama kamu. Kita udah gak ketemu hampir 3 minggu. Aku kangen. Lirihnya berusaha menggapai tangan Raya. Raya yang mengerti pun menurunkan tangannya dan beralih memegang tangan dari lelaki yang merupakan kekasihnya. Maafin aku Rimba, maaf. Aku gak bisa keseringan kesini. Kamu tahu ayah sekarang gimana? Rumit banget ya. Maafin aku ya, Ray, bikin kamu ada di posisi kayak gini. Aku sayang banget sama kamu, Ray. Raya hanya tersenyum tipis saja. Dia mengusap tangan yang dulu sering dia genggam kemanapun. Perut kamu gimana? Udah enakan? Udah. Kamu kok tahu aku sakit perut? Jario tadi telepon. Katanya semalam kamu muntah-muntah. Sebenarnya kamu kenapa? Bagai bantalnya. Udah minum obat belum? Aku bawa roti kesukaan kamu. Kamu mau makan? Mendengar itu, Rimba langsung runyah. Raya langsung mengambil roti di tasnya dan membungkusnya. Suapin ya. Pintanya yang diangguki oleh Raya. Raya menyuapi Rimba dengan telaten. Bagi mereka mungkin Rimba adalah orang yang brengsek, bajingan dan berandalan.
Tapi bagi dirinya Rimba adalah sosok lelaki yang baik, yang menjaganya dengan baik. Walaupun dibohongi Raya tetap memaafkan Rimba. Perasaannya tidaklah main-main. Aku mau tanya sama kamu. Apa lelaki itu nyentuh kamu? Apa lelaki itu cium kamu? Pertanyaan itu membuat Raya diam. Ia kembali mengingat malam di mana Arhan hampir menyentuhnya. Bahkan tubuhnya pun hampir terjamah semuanya. Ciuman itu, Raya mengingatnya juga. Rey? Rimba menyentuh tangan Raya membuat gadis itu tersadar. Raya menggeleng. Enggak. Kami bahkan sekarang pisah ranjang. Raut wajah senang langsung terpancar dari wajahnya Rimba. Lelaki itu terlihat bahagia sekali. Bagus. Ingat, Rey, hanya aku yang boleh menyentuh kamu, hanya aku yang boleh memiliki kamu. Tidak ada satupun lelaki yang boleh milikin kamu selain aku. Ingat janji kita, ingat semuanya, kamu harus menepatinya. Aku ingat, Rim. Tapi mau sampai kapan kita begini? Aku capek menghadapi semua kemarahan mereka. Aku capek. Tumben kamu bilang capek. Biasanya kamu jawab bahwa kamu akan terus menunggu aku. Kenapa berubah? Oh, atau jangan-jangan kamu udah mulai suka sama suami kamu itu? Iya, Rey? Rimba? Jawab, Rey! Sentaknya. Enggak. Rimba, enggak. Aku hanya mencintai kamu. Gak ada lelaki lain selain kamu. Percaya padaku. Sini, aku cek, apa kamu udah disentuh atau belum. Kemari, duduk di sampingku. Perintahnya. Raya menggeleng. Demi Tuhan, dia nggak menyentuhku bahkan aku pun tidak ingin disentuhnya. Percaya padaku. Jangan begini, tolong, kamu membuatku takut. Wajah ketakutan dari kekasihnya. Maaf, aku bikin kamu takut. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Aku cuma nggak mau kamu berpaling dan meninggalkan aku sendirian di sini. Aku takut kamu mencintai lelaki itu, Rey. Lirihnya dengan mata yang berkaca-kaca. Percaya padaku. Aku nggak akan melakukan itu, aku akan tunggu kamu kok. Aku percaya. Tepati janji kamu, janji yang sudah kita sepakati sebelumnya. Aku harap kamu bersabar hanya tinggal sebentar lagi, aku mohon bersabar. Pasti. Kamu jaga diri baik-baik di sini iya. Jangan lupa makan dan ibadah, aku harap keluar dari sini kamu bisa menjadi pribadi yang makin baik. Iya. Sini dekatan sama aku pengen peluk kamu. Pintanya. Raya langsung bangkit dan berpindah menghampiri Rimba lalu memeluknya. Mengobati kerinduan yang mendalam di antara kedua. Entah memang keduanya atau hanya Rimba saja, tapi tidak dengan Raya. Hanya Raya dan Tuhan saja yang tahu isi hati Raya saat ini. Waktu Anda habis. Ucap penjaga membuat pelukan di keduanya terlepas. Aku pulang dulu ya. Nanti kalau keadaannya memungkinkan aku kesini lagi jenguk kamu. Iya sayang, hati-hati di jalannya. Doain aku terus biar sehat, biar bisa wujudin impian kita iya. Iya mas. Aku pulang dulu ya. Raya meninggalkan Rimba setelah berpamitan. Raya keluar dari kantor polisi dengan langkah cepat. Tapi langkahnya berhenti melihat siapa yang berdiri tak jauh darinya. Raya! Omer Revan! Ngapain kamu kesini? Nyamperin lelaki brengsek itu. Hah? Ayah kamu tahu? Raya menggeleng. Om tolong jangan kasih tahu ayah. Raya mohon. Raya cuma pengen ketemu Rimba buat terakhir kalinya. Itu ucapan kamu yang ketiga kalinya, tapi kamu tetap temuin lelaki brengsek itu. Raya, kamu udah punya suami, jangan lewatin batasan kamu. Kalau sampai ayah kamu tahu, habis kamu sama dia apalagi kakak kamu. Raya mohon jangan kasih tahu ayah. Raya janji, ini terakhir kalinya. Raya mohon om. Revan adalah adiknya Adam yang mana merupakan omnya Raya. Revan sendiri berprofesi sebagai seorang polisi yang memang bertugas di dekat sini. Saimba. Dia sebenarnya merasa kasihan pada punakannya ini, tapi dia lebih kasihan pada kakaknya. Harga diri dan nama baik keluarga dipertaruhkan.
Sekarang kamu pulang. Om nggak akan bilang ke ayah kamu. Tapi Om minta ini terakhir kalinya kamu menginjakan kaki di sini. Ingat posisi kamu sekarang, Raya. Fokus pada rumah tangga kamu, bahagiain suami kamu. Rimba biarlah jadi masa lalu kamu. Lelaki itu nggak cocok buat kamu. Tegasnya. Raya hanya mengangguk saja. Dia mengusap air matanya lalu berpamitan setelah selesai bicara. Raya masuk ke dalam mobilnya. Dan mobil putih itu pun keluar dari parkiran kantor polisi. Flashback. 3 tahun yang lalu. Suara sirine polisi saling bersautan mengepung sebuah rumah yang berada di pinggiran kampung. Dengan sigap, cepat dan tepat para polisi itu menyergap para manusia yang sudah masuk dalam daftar catatan polisi. Bawa dia! Perintah komandan. Siap! Pak, tolong jangan tahan kami! Bawa! Para manusia yang berjumlah 15 orang itu hanya bisa pasrah dan menunduk ketika polisi memborgol tangan mereka. Polisi-polisi itu pun membawa mereka ke kantor untuk menindaklanjutinya. Di lain tempat seorang perempuan tampak sangat fokus dengan layar komputernya. Sampai tak menggubris ponselnya yang sejak tadi terus berdering. Raya! Raya! Teriakan itu membuat perempuan yang sejak tadi fokus dengan layar komputernya pun seketika mendungak menatap temannya yang datang tiba-tiba. Kenapa? Lo dari tadi ditelepon kok nggak diangkat-angkat sih? Kenapa? Gue baru selesai kerja, ini tadi lagi kirim email. Kenapa sih? Rimba ditangkap polisi. Bra. Raya menjatuhkan buku di tangannya. Jangan bercanda lo. Gue nggak bercanda, gue serius. Gue ditelepon Mbak ditahan. Dengan menggunakan mobil Luna mereka pun pergi meninggalkan kantor. Untung saja pekerjaan mereka sudah selesai. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Raya dan Luna memang ada lemburan hari ini, makanya mereka pulang tengah malam. Ngebut, Lan. Ini udah ngebut. Perempuan memang kalau lagi panik suka di luar batas. Seperti saat ini jika dari kantor menuju kecamatan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit, tapi ini 20 menit saja sudah sampai. Entah sekencang apa Luna membawa mobilnya yang jelas kini mereka berdua sudah berada di depan kantor polisi. Untung saja jalanan tadi sudah sepi mungkin karena sudah tengah malam. Mereka keluar dari mobilnya. Mengedarkan pandangannya sampai melihat seorang lelaki terduduk di rerumputan. Itu Jaryo. Tunjuk Luna. Kita samperin. Mereka pun menghampiri Jaryo yang tengah duduk di rerumputan. Yo, kalian udah datang. Raya, lo kemana aja? Gue teleponin tapi nggak diangkat, untung bagus gue simpan nomor Luna. Gue lemburan. Lo telepon tadi gue lagi fokus banget, ponsel gue mode silent jadi nggak tahu kalau lo telepon gue. Pantes saja. Rimba mana? Rimba dan Warta, lelaki berusia 23 tahun adalah kekasih dari Raya. Dan saat itu Raya baru saja menginjak usia 22 tahun. Masih di dalam, lagi diperiksa polisi. Kita nggak boleh masuk sebelum orang tua Rimba datang. Ini kenapa, yo? Apa yang membuat Rimba sampai ditahan polisi? Jaryo menunduk. Rasa bersalah menyeruak masuk dalam hatinya. Selama ini Raya nggak pernah tahu siapa Rimba di belakangnya. Yang Raya tahu, Rimba adalah anak baik, perhatian dan romantis. Raya tidak pernah Rimba ditangkap polisi karena dia mengedarkan narkoba. Ray, gue minta maaf sama lo karena selama ini gue nggak pernah cerita sama lo. Tapi ini kemauannya Rimba buat rahasiain ini dari lo. Lo tahu sendiri gimana sayangnya Rimba sama lo. Jantung Raya serasa berhenti begitu saja mendengar ucapan Jaryo. Rasanya tidak mungkin jika Rimba membohonginya. Lo bohong kan? Jangan bercanda. Jaryo menggeleng. Kali ini gue nggak bercanda, Lei. Rimba ditangkap karena dia mengedarkan narkoba dan aksinya itu udah sejak lama dipantau polisi dan puncaknya hari ini. Nggak mungkin. Rimba anak baik, nggak mungkin dia kayak gitu. Raya terisak, tubuhnya merosot ke bawah. Tak percaya kalau lelaki yang ia kenal selama ini ternyata di belakangnya adalah seorang pengedar.
Ray, tenangin diri lo, ucap Luna sambil memeluk Raya. Enggak, ini bohong kan? Lan, Rimba anak baik nggak mungkin kayak gitu. Gue kenal Rimba. Sabar Ray, sabar. Tenangin diri lo. Di saat yang bersamaan orang tuanya Rimba datang. Wajah mereka terlihat sembab dan juga pucat, mungkin karena kaget dengan apa yang menimpa Rimba. Baru saja berniat menyapa, orang tuanya Rimba sudah lebih dulu masuk. Papa dan mamahnya Rimba terlihat saling merangkul. Gue mau lihat Rimba. Luna menahan pergerakan Raya. Tenang Ray. Kita tunggu orang tuanya Rimba dulu. Kalau mereka udah, baru kita masuk. Tadi Jaryo bilang orang tuanya dulu kan? Jadi berikan mereka ruang. Tetapi Lan. Raya, untuk kali ini dengerin gue. Nanti kita masuk kalau orang tuanya Rimba keluar. Akhirnya Raya pun mengangguk pasrah. Ia memilih untuk mendengarkan ucapannya Luna. Kini mereka duduk di pinggiran kantor polisi. Raya dan Luna duduk di aspal sedangkan Jaryo duduk di rumput. Raya melangkahkan kakinya menuju di mana Rimba berada. Setelah orang tuanya Rimba keluar, Raya pun langsung masuk menemui Rimba atas izin pihak kepolisian. Langkah terasa berat saat melangkah menghampiri Rimba yang duduk di lantai menyender di tembok dengan tatapan kostum familiar membuat lelaki berusia 23 tahun itu pun mendungak. Ia tercengang melihat siapa yang berdiri tak jauh darinya. Raya, Kak kenapa kamu di sini? Dengan tangan yang diborgol dan kaki yang juga diborgol, Rimba mencoba menghampiri Raya. Seharusnya aku yang tanya, kenapa kamu di sini? Raya, maafin aku. Aku harus bicara apa sama orang tuaku Rimba? Kenapa kamu tega ngelakuin hal ini ke aku? Kenapa Rimba? Kenapa? Teriak Raya yang sudah tak bisa menahan semua perasaan di hatinya. Keterkejutan, kekecewaan, kesedihan semua bercampur menjadi satu. Di otaknya sekarang, kenapa dan kenapa? Kenapa Rimba melakukan ini? Apa yang membuat Rimba sampai memilih jalan seperti ini? Rimba anak orang kaya, semua kebutuhannya tercukupi jadi bukan ekonomi yang menjadi masalahnya. Raya duduk di lantai dengan tangisan yang masih tersisa. Rimba pun duduk di samping Raya, wajah kecemasan dan rasa bersalah tampak sangat jelas. Raya, aku minta maaf. Aku minta maaf. Kamu tahu kan posisi hubungan kita sekarang gimana? Kita mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kalau begini apa yang harus aku katakan sama orang tuaku? Apa? Bagaimana Rimba bisa melakukan semuanya di saat hubungan mereka akan naik ke tahap berikutnya? Orang tuanya pasti akan menentang keras saat tahu kondisi Rimba sekarang. Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi padanya? Dengan keterbatasannya Rimba memeluk Raya. Lelaki itu terlihat berkaca-kaca dengan tubuh yang bergetar. Kamu bohong sama aku. Kamu tipu aku selama ini. Aku pikir aku yang paling kenal kamu. Tapi ternyata aku adalah orang yang paling gak tahu siapa kamu. 3 tahun Rim, 3 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh. Tega banget kamu ya. Raya selama ini mengenal Rimba adalah lelaki yang sangat baik, jujur dan perhatian. Ia pikir selama berhubungan dengan Rimba, dirinya lah yang paling mengenal Rimba, tapi ternyata ia hanya tahu sebagian saja. Aku minta maaf. Maaf banget. Aku tahu aku salah. Kecewa. Kamu bohongin aku. Maaf sayang, maaf. Raya terisak. Kejadian ini benar-benar membuatnya tak bisa berkata-kata. Perasaannya campur aduk sekali. Rimba melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah Raya yang memerah akibat menangis. Dia menghapus air mata yang masih mengalir dari pelupuk matanya Raya dengan keterbatasannya. Maaf ya, maafin aku. Aku sayang banget sama kamu. Kamu hidup aku, Ray. Kamu jiwa aku. Jangan tinggalin aku. Mana mungkin aku tinggalin kamu. Aku gak setega itu. Tapi yang aku khawatirkan adalah orang tuaku. Kamu tahu sendiri bagaimana pemikiran ayahku kan? Rimba, tolong secepatnya kamu keluar dari sini. Aku usahakan, aku akan berusaha keras untuk bisa secepatnya keluar dari sini. Yakin?
Rimba mengangguk. Pengedar loh, kamu tahu hukum apa yang tengah mengancam kamu? Aku tahu, sangat tahu. Jadi tolong bantu aku buat yakini keluarga kamu, aku akan berusaha keluar dari sini. Kita akan menikah sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Baik? Aku akan berusaha untuk meyakini keluarga aku, kamu harus menepati ucapan kamu yang satu ini. Rimba mengangguk. Matanya kembali berkaca-kaca, kali ini wajahnya memancarkan rasa harunya. Makasih ya sayang, makasih. Makasih kamu sudah mau bertahan dengan lelaki seperti aku. Sudah sudi menerimaku di saat aku seperti ini. Terima kasih sayang. Raya mengangguk. Sama-sama. Kita akan lewati semua ini kan? Ya, kita akan melewatinya. Raya memeluk Rimba. Ini keputusannya, dia akan tetap bertahan dengan hubungannya dalam keadaan apapun. Mungkin ini termasuk ujiannya karena akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kamu pulang ya? Ini sudah jam 2 pagi. Ada Jaryo di luar kan? Minta diantar dia ya sayang. Aku mau temenin kamu. Rimba menggeleng cepat. Jangan sayang. Di sini dingin, kamu pulang ya. Polisi juga nggak akan biarin kamu di sini. Bentar lagi aku masuk sel. Karena di sini dingin, aku nggak mau ninggalin. Banyak yang harus aku lewati. Cukup semangati dan doakan aku saja. Terus kapan aku bisa besuk kamu lagi? Lusa atau mungkin bisa mundur. Udah, aku nggak apa-apa kok. Raya mengeratkan pelukannya lagi. Tak rela berpisah dengan kekasihnya. Rimba selalu ada untuknya, jadi bagaimana Raya bisa melewati hari-harinya tanpa Rimba? Sana pulang. Rimba melepaskan pelukannya. Ia mengecup keningnya Raya cukup lama. Dah, selamat malam ya cantikku. Jangan lupa makan, jangan pikirin aku baik-baik aja. Aku mencintaimu. Kamu juga jaga kesehatan ya, aku nanti kesini lagi, aku akan sering-sering kesini. Aku juga cinta kamu. Balasnya. Raya bangun. Ia pun berjalan mundur sambil melambaikan tangannya. Rimba menatap Raya sampai perempuan itu keluar dari ruangan ini. Tangisannya pun kembali pecah. Ia merasa bersalah pada Raya, apalagi melihat dan mendengar bagaimana Raya menangis. Maafin aku, Rey. Flashback off. Raya mengusap air matanya yang mengalir saat mengingat kejadian beberapa tahun lalu. Tak ada yang mengerti bagaimana perasaannya, semua hanya bisa menuntunnya tanpa memikirkannya. Rasanya sakit, rasanya perih harus dipaksa berpisah oleh seorang yang kita cintai. Bicara itu mudah, praktiknya yang susah. Tak semua orang kuat, begitupun Raya. Dia tidak sekuat itu, tapi semuanya nggak mau tahu, terus memaksanya untuk menikah dengan Arhan. Dan kini dirinya kembali salah. Raya capek, benar-benar capek. Andai bunuh diri itu dihalalkan, sudah dari lama dia lakukan. Raya hanya lelah.